Hai sahabat jiwa dimanapun berada, kembali lagi bersama Tia di sini dalam acara Bincang Jiwa RSJ Mutiara Sukma. Seperti yang sahabat jiwa sudah lihat, yang ada di layar nih di YouTube, udah ada dua sosok, guys. ada Mbak Helen dan Mas Oji. Boleh di say hi dulu. Hai sahabat jiwa. Iya. Baik, jawabnya dalam hati aja ya. Oke sahabat jiwa, kebetulan di sini Mbak Helen sebagai psikolog dan Mas Oji sebagai perawat di RSJ Mutiara Sukma yang kebetulan juga seruangan sama Tia, dan Mbak Helen ada di ruang seberang. Jadi circle kita kayak ini aja ya, gitu ya. Iya, kayaknya memang tiap hari ketemu bahkan sampai di podcast ya. Iya, betul. Persahabatan bagi kepompong. Kepompong, nempel terus ya. Mengubah ulat menjadi guru kungfu. Oke, cukup bisa di Jawabnya sangat berbahaya. biasa. Oke ya. Oke, benar. Oke, itulah ya guys. Jadi sahabat jiwa, pada episode kali ini kita akan membahas tentang jadi Tia nyanyi nggak? Boleh. Sangat mendukung ya. Iya, karena talent teman kita ini sangat Betul. sangat berpotensi. Silakan. Penting menunjukkan minat dan bakat. Oke, jadi Kalau ngomong dari jadi ada lagu sahabat jiwa sesuai judul kita. Rindu rumah, aku rindu pulang. Kayaknya ini relate sama kita bertiga yang pernah merantau, entah itu kerja, kuliah, atau ikut suami, atau sahabat jiwa di rumah yang baru keterima kerja ASN gitu ya sekarang, karena non home base gitu biasanya penempatannya ya, jauh, pertama kali merantau. Kadang ada rasa kayak kopernya penuh tapi hatinya kosong. Aduh. Kopernya penuh tapi Hatinya kosong, dompetnya harus penuh juga tapi Tapi pikirannya penuh nggak sih? kayaknya penuh juga sih. Justru pikiran penuh juga sih Mbak ya, karena banyak yang dipikirin. Betul. Kalau teman-teman gimana nih? Boleh diceritain nggak pengalamannya? Mungkin Mbak Helen dulu atau Mas Oji dulu pernah, apalagi Mbak Helen ya kayaknya sekarang ya kerja jauh dari keluarga. Gimana tuh Mbak? Rasanya ini topik ini pas diajakin Ti untuk kita ngomongin bincang jiwa dengan apa? Rindu rumah dan rindu pulang, ini kayak gue banget. Asik. Lagi banget ngerasain, lagi banget rindu banget rumah karena terakhir pulang enggak sih lama, lebaran Lebaran deket ya. Tapi perasaan rindu tuh kayak nggak pernah ada ujungnya dan nggak pernah ada habisnya, selalu akan ngerasa rindu. Kebetulan sahabat jiwa saya dari Jakarta. Orang tua saya dari Jakarta, ya. Jaksel dia dulu kerja di SCBD kayaknya. Kalau ngomong pakai gue lu. Iya, betul. Ini baru bisa adaptasi ya. Iya. Jadi emang lagi kangen banget dengan kondisi rumah ini, dan ya nanti kita akan ngobrolin mungkin ya Tia, gimana perjalanan dulu sampai saya mungkin lebih survive kali, lebih bisa beradaptasi dan lebih bisa berdamai dengan kondisi, dengan tanah perantau ini, tapi juga kerinduan itu tetap masih ada. Pasti. Apalagi ini kita bicara tentang rumah Mbak, tentang keluarga. Jadi mau segimanapun, sesering apapun kita pulang kampung istilahnya, tetap rasa kangen itu pasti tetap muncul. Apalagi Mas Oji ya. Kenapa tuh? Baru balik kuliah. Oh iya. Sendiri, bapak, anak 3. Oh kesepil ya, data pribadinya, maaf ya Mas ya. Berarti pas merantau nggak ada suami istri nggak ikut kan? Nggak ikut. Benar-benar sendiri. Benar-benar Single sendiri. fighter. Wah. Nyuci Dan- baju. Kan ada laundry bun. Oh iya ada ya. Nggak Nyuci usah piring susah. semua sendiri. Benar. Oh, Cuman oke. akhirnya ini tuh pengalaman pertama Mbak. Jadi kayak dari awal SMA bahkan kuliah, kuliah di 3 S1 itu nggak pernah sama sekali jauh merantau dalam waktu yang lama, itu nggak pernah. Ini benar-benar pengalaman pertama dan di usia yang sudah telat mungkin ya. Usia berapa Mas? Cukup Usia matang. 30 Mbak baru merantau. Iya sih Karena ya. kalau secara umum mungkin sobat jiwa juga kalau merantau tuh mungkin di awal-awal 20 ya. Pas kuliah biasanya yang Iya, baru masuk kuliah dari SMA ke kuliah. Tapi ini kalau pengalaman saya itu benar-benar sudah posisi sudah berkeluarga dan sudah punya anak, jadi kayak kesan yang ditimbulkan dari homesick itu benar-benar banyak sekali ininya, banyak sekali apa yang muncul gitu loh Mbak. Artinya banyak sekali. Pun juga Tia ya. Walaupun Tia merantaunya cuma sampai Bali. dikit ya. Udah merantau di Bali, tinggalnya di rumah. Di rumah sendiri, ada Rumah sendiri, keluarga. terus orang tua dia tiap 2 minggu sekali atau bapaknya seminggu sekali pulang, tapi tetap nangis malam-malam tau. Kan mungkin jarang jauh mungkin dari keluarga. Iya betul sih, kayak abis ganti baju gitu kan ya, pulang kuliah ganti baju biasanya asal taruh
saya kepikiran ini harus dicuci bun, jangan ditaruh doang, siapa yang mau nyuciin, kayak belum terbiasa itu aja sih kalau Tia ya. Itu umur berapa sih Mbak? 17 kali ya, 17 mau ke 18 dan itu 5 tahun. Walaupun Tia setiap 1 minggu Tia pulang sih. Oke. Malu deh. Konsepnya mungkin berbeda orang Mbak. Iya beda-beda bener, beda-beda. Hanya seminggu sudah homesick, ada yang bahkan sampai berpuluh-puluh tahun pun masih bisa menghandle kondisi homesick mereka. Betul. Karena kalau ngomongin yang Tia, mungkin dulu saya ngalamin ketika saya kuliah. Oke. Enggak sih homesick, masih satu tempat, satu kota. Tapi sebenarnya hanya tinggal di kos-kosan aja. Karena jalan Beda rumah aja. macet saya. Jadi kalau Oke. kita dari kampus ke rumah itu kayaknya bakal makan waktu. Jadi ya lumayan lah, seminggu sekali ada kangennya. Tapi memang kalau buat saya pribadi, tadi sama kayak Mas Oji, pengalaman yang jauh tinggalnya itu ya ketika ya bekerja ini, ketika dari Jakarta udah beres semua pendidikan, kemudian akhirnya memutuskan menikah dan bekerja di Lombok. Dan ngomongin homesick, sebenarnya ini bukan hanya kita yang struggling dengan perasaan kita ya, saya rasa juga keluarga kita yang ditinggalkan itu juga mengalami proses adaptasi juga. Betul, berat. Juga, gitu. Mama Tia 2 minggu nggak tidur katanya. Iya, karena pertama kali melepas aku, padahal melepas tinggal di rumah juga sih sebenarnya. Keluarga ya. Justru yang selama ini kita soroti justru pelakunya ya. Orang Iya, yang betul. Yang sering kita tidak sadari bahwa orang-orang di rumah justru mungkin lebih merasakan kehilangan ya. Betul. Dan buat kalau saya pribadi, kebetulan saya anak tunggal. Jadi ibu saya itu melepaskan gitu ya, the one and only anaknya gitu kan. Betul, jauh jadi Bukan Mutiara Sukma ya? ya jadi ya melepaskan jauh dan sebenarnya ini agak unik nih Tia, kalau saya tuh zaman saya lulus SMA saya tuh nggak dibolehin kuliah bahkan untuk jauh Jogja aja kan. Kalau anak Jakarta tuh gimana nih caranya, bukan anak Jakarta, saya dan teman-teman saya tuh dulu banyak yang mulai berpikir gimana nih kesenjangan kita lokasi bisa tinggal agak jauh gitu kan, tinggalnya di Bandung deh paling enggak gitu. Ibu saya tuh termasuk yang melarang karena ya tadi kan aduh jauh deh, nanti mama susah untuk kunjungi dan segala macam. Akhirnya saya kuliah tuh di situ-situ aja, di Depok aja dari S1 sampai S2 dan kemudian barulah ketika lulus bekerja jauh. Dan ya tadi itu proses adaptasinya luar biasa juga bagi beliau untuk bisa melepaskan, untuk juga mengatasi kekhawatiran. Ini yang akan kita omongin kan. Kekhawatiran. Mungkin kita balik sedikit Mbak ya ke barusan cerita masalah tentang proses waktu akhirnya Mbak mau nggak mau ya, karena ini kan prosesnya sudah terima sebagai pegawai negeri ya. Terus gimana penerimaan dari orang tua? Pasti panjang ya Mbak. Itu kan soalnya dari yang sebelumnya bahkan waktu kuliah ya itu sulit. Iya. Tapi ini Mas, spill dikit, saya tuh pindah bukan karena bekerja sebenarnya. Ikut suami? Iya betul, karena menikah, jadi akhirnya Iya, saya harus tinggal Sobat Jiwa kayaknya di ada yang sini, sama ya kayak gitu. ya. Tapi satu sebenarnya, ketika kita mengambil keputusan, ini mungkin buat teman-teman yang pindahnya tuh bukan karena penempatan pekerjaan ya yang random, tapi lebih kepada kesadaran nih saya harus memutuskan ke sini, mungkin persiapannya lebih matang gitu Mas. Kayak misalnya kita ikutan PNS, memang sengaja saya milih penempatan di NTB misalnya, itu akan berbeda sama orang yang dikocok, random gitu kan. Iya. Bisa itu mungkin akan lebih mengejutkan karena saya udah memang dari awal tahu bahwa saya akan menikah dengan orang yang tinggal di Lombok dan saya harus pindah di Lombok. Kesiapan tuh sudah dimulai dari sebelum terjadi. Udah prepare ya. Dan ya akhirnya ya awalnya tadi beradaptasi, tapi at the end keluarga saya senang sih karena ada alasan bagi mereka menikmati keindahan Lombok. Luar biasa. Keren Gitu. banget. Nah itu sih gitu kan, ada manfaatnya akhirnya. Kalau Tia mau nanya nih ya, kayak ada musik-musik melo habis ini dia ya. Kita kan ini hal yang pertama kali Tia ngerasa, yang Tia rasain kok Tia ngerasa. Pertama kali kita jauh dari orang tua dan butuh waktu yang lama ya, nggak cuma seminggu 2 minggu kayak kita study tour ya guys ya. Itu rasanya waktu tidur pasti kayak kosong dan sepi. Banget. Maknanya kangen buat teman-teman apa sih? Gimana Mas Oji? Kangen ya, mungkin nggak secara eksplisit Mbak ya, cuman mungkin cerita waktu kondisi lagi di perantauan ya. Sebelumnya kan bisa dibilang saya cukup dekat sama ibu. Tipe
waktu sebelum merantau kan karena emang sengaja milih tempat tinggal itu yang dekat gitu loh. Jadi kayak untuk mengunjungi ibu tuh sudah gampang gitu, nggak jadi masalah. Nah akhirnya kalau pas kuliah kan susah ya. Iya. Nah itu udah baru muncul rasa kangen yang bener-bener amat itu loh Mbak. Dan emang baru ngerasanya waktu kemarin saat merantau waktu kuliah itu yang sampai telepon itu bisa berjam-jam yang biasanya kalau sama orang tua kan mungkin sekedar berapa menit aja, mungkin nggak bisa banyak. Cuman itu beberapa kali waktu di sana telepon ibu itu sampai berjam-jam dan itu berulang-ulang. Maksudnya sampai ternyata ini yang namanya kangen ya, ini sosok ibu gitu kan yang benar-benar kita, apalagi saya itu nggak pernah pisah jauh dari ibu. Jadi baru bisa merasakannya justru di usia yang sudah cukup tua. Enggak. Matang. Itu isi pembicaraan itu kayak bener-bener dalam. Deep. Iya, apa di situ dong. Sebenarnya nggak kepikiran bakal cerita. Kuliah gimana. Sempat juga nanya keluarga gimana gitu kayak. Sampai hal sekecil apapun kita bahas. Itu kayak yang bener-bener ya. Ini ya. Tapi itu juga ngerasa itu tahu. Selama dia sekolah gitu ya, tetap tinggal sama orang tua, sama adik-adik. Hal-hal yang nggak pernah kita bahas saat kita jauh itu malah kita obrolin gitu. Kita bisa kepikiran ya. Iya. Yang kayak segala macam diobrolin. Kayak nanyain kabar apa yang intens, terus yang deep, dalam banget ngena pertanyaan apalagi waktu kita lagi sakit. Biasanya sakit udah dibuatin bubur, bener kan? Buatin bubur udah disiapin ini itu, tiba-tiba kita harus survive sendiri. Walaupun ada keluarga aku juga sih. Iya benar ya. Iya. Iya, jadi mungkin karena di sini merantaunya nggak sendiri banget kali ya. Iya. Ada suami, which is ada dukungan emosional, tapi tetap aja kerinduan itu akan tetap ada. Dan betul tadi apa yang teman-teman bilang, saya juga ngalamin tuh, jadi ngobrolin hal yang dulu nggak pernah diobrolin. Dan satu, ternyata ini dari pengalaman saya pribadi, saya merasakan akhirnya sakit fisik yang ternyata disebabkan karena kerinduan. Contohnya apa tuh? Jadi itu saya waktu itu ketika merantau awal-awal tuh ngerasain kesepian banget yang luar biasa. Saya di rumah tuh walaupun saya anak tunggal, saya deket dengan keluarga-keluarga di sebelah. Jadi banyak banget sepupu-sepupu saya bisa main, dan di sana juga pasti ada teman-teman SMP, SD, SMA yang bisa jadi teman nongkrong kan. Ketika merantau ke sini kan sandarannya hanya suami. Suami harus bekerja, waktu itu saya belum bekerja di rumah sakit nih. Terus kemudian merasa kesepian di rumah, melakukan aktivitas rumah tangga yang sebenarnya nggak banyak ya, kayak masak, nyuci, beres, selesai gitu kan. Jadi akhirnya saya ngalamin sakit mas, sakit kepala, sering sakit perut gitu, saking emah ya, kayak gitu-gitu. Terus akhirnya suatu ketika saya ke dokter umum di Erlangga. Terus ditanya sama dokternya sakit apa, saya bilang saya sakit perut, saya ngerasa asam lambung saya sering naik gitu kan. Terus dokternya, ini bagusnya nih, saya lupa banget sama beliau siapa, tapi dokter tanya gini, ada nggak hal yang bikin stres? Itu jarang banget orang yang nanya itu gitu kan. Dan saat itu lagi di dokter umum, saya langsung nangis di depan dokternya. Saya kangen sama orang tua saya langsung bilang kayak gitu. Jadi pertanyaan dan mungkin perasaan yang saya nggak ngeh gitu ya. Kalau ini tuh sebenarnya saya sakit karena stres itu ya. Tapi dokter itu bertanya satu pertanyaan yang men-trigger saya, membuat saya akhirnya menyadari bahwa ya saya kan punya rasa kangen yang saya tahan, yang nggak saya sadari, yang nggak saya terima perasaan ini. Dan ya udah deh ke dokter fisik, tapi jadinya nangis juga gitu ya. Nangis, terus dokternya bagusnya kasih tips juga, kan ada telepon, mungkin bisa video call, atau kebetulan ada suami saya kan, atau mungkin sesekali pulang setelah dari dokternya. Akhirnya suami saya bilang, ya udah sana besok pulang aja. Akhirnya saya pulang, betul, kayak emang harus ketemu, karena ya tadi dari yang situasi keluarga besar, ada circle pertemanan yang sudah terbiasa, di sini pindah cuma satu orang temennya, suami nggak punya teman siapa-siapa, itu luar biasa sih struggle-nya, sampai bikin cemas, khawatir, dan sakit fisik. Iya. Padahal Mbak Helen kan psikolog ya. Itulah bukti bahwa psikolog juga manusia. Iya benar, bahkan perawat dan dokter pun mengalami kasus yang sama. Karena semua sama-sama manusia. Dan mungkin juga ditambah ini
pengalaman pertama kayaknya ya, pengalaman pertama sehingga proses adaptasi itu menjadi ya ini kan adaptasi bukan hanya adaptasi pindah lokasi tinggal, tapi juga ditambah adaptasi dalam pernikahan. Adaptasi yang dulu sibuk banget kerja di Jakarta gitu kan dengan segala kemacetannya, dengan segala rutinitas. Gak pakai dunia malam juga Mas Ozi. Hiruk-pikuk KRL-nya tiba-tiba harus pindah ke Lombok yang perbandingan luar biasa ya. Kalau pernah ke Jakarta kan yang ramai banget, di sini tuh jalanan lancar tanpa macet, terus kebetulan perubahan saya tuh sepi, nggak punya teman, jadi adaptasinya tuh banyak hal. Ditambah karena nggak ada aktivitas kayaknya itu yang bikin menurut saya jadi faktor yang berat ya, karena nanti mungkin kita akan ngomongin solusinya nih terakhir tapi dari sini dari diskusi ini spill-nya adalah kita memang butuh aktivitas ketika kita pindah, karena pikiran itu akan membuat kita terlena, apalagi pikiran-pikiran yang berlebihan, overthinking. Nah, gimana tuh Ti dengan overthinking? Tapi bentar dulu, ini kebetulan kan kita merantaunya, bukan merantau ya. Kita tuh di kota-kota besar, di Jakarta, di Surabaya, di Denpasar. Tapi kita tetap merasakan kesepian ya, walaupun hal-hal itu banyak. Maksudnya fasilitas semuanya tuh ada. Balik, saya dari Jakarta ke Lombok. Oh gitu, saya aja yang kesana ya. Oh kita anak kabupaten ya. Oh iya, nggak usah diajar. Oke deh. Iya, dari yang jadi dia yang susah ya, Bunia. Dari rame ke sepi, kan? Iya, rame banget jalan. Tapi Mataram rame tahu udah ada Epic. Dulu ada sih, tapi belum seramai sekarang dulu. Betul. Iya sih benar. Dulu tuh kayak malam-malam lapar itu kayak susah banget nyari makanan gitu kan. Kalau di Jakarta kita sampai pagi istilahnya gitu kan. Jadi emang banyak yang prosesnya banyak banget ya Mbak ya. Iya benar sih kayak kata Mbak Tia bilang, dari kota besar yang semua fasilitasnya lengkap, apapun semua aksesnya gampang, mudah, termasuk juga itu ya Mbak ya, keluarga dan juga situasi yang sebelumnya sudah terbiasa akhirnya harus dipaksa untuk menjalani kegiatan yang baru dengan suami, dengan kegiatan rumah tangga. Jangan nggak biasa dilakukan. Ya. Karena kalau nikah itu justru kan biasanya kita masih butuh apa sih, sekedar tanya-tanya gitu kan, dibantu sama orang tua, tapi justru Mbak Hera menghadapinya secara sendiri gitu. Mandiri ya. Otodidak dalam rumah tangga. Iya. Dan ya kaitannya juga teman-teman kalau kita ngomongin homesick, homesick itu erat banget ya dengan pikiran yang penuh tadi. Iya, balik ke situ ya. Iya, koper penuh. Hati kosong Mungkin lebih karena rindu tadi. Betul. Gitu ya. Kayak ngerasa hampa. Tapi pikiran penuh dengan ya tadi kayak saya misalnya dengan khawatir gimana orang tua saya di sana gitu kan ya, dengan segala macam pikiran-pikiran gitu ya. Nah itu yang mungkin kita sering banget sebut sebagai overthinking gitu ya. Dan mungkin yang mengalami jauh dari keluarga tuh lebih ada tuh resiko untuk overthinking lebih banyak mungkin gitu. Teman-teman pernah ngalamin nggak? Pernah banget, apalagi sebelum tidur. Sebelum tidur, jadi awal-awal tiap pindah ke Denpasar kan sempat ngekos walaupun cuma beberapa bulan. Itu di kos tuh yang benar-benar kayak wah Tia udah gede ya gitu. Aku malu sendiri loh cerita jadinya. Jadi kebiasaan yang apa-apa tuh serba disiapin, apa-apa sudah ada, mau apa tinggal bilang ini itu. Dan gimana ya, tengah malam tiba-tiba sendiri, kayak sedih gitu, keluar cari makan sendiri, nyuci sendiri, ngapa-ngapain sendiri gitu. Terbiasa dengan hal-hal itu kayak berat banget mau beralih ke hal-hal yang baru, di dunia baru, pengalaman baru, teman-teman yang baru. Kan kalau orang di Bali tuh ngomongnya aku sama kamu. Kalau di sini kan kita bisa saya kayak gitu. Jadi kayak orang-orang tuh kayak ngeliatin tuh logat. Iya betul. Logat itu jadi PR. Saya enggak pernah sih kayak gitu. Iya. Jadi pernah ke Bali ngomong kayak, "Ih, aku tuh enggak gitu." Kayak tongkrongan apa hal-hal tuh kayak jadi kangen deh sama teman-teman di sana. Kayak di sini belum ada deh punya sahabat-sahabat yang kayak dulu teman-teman waktu di Mataram kayak gitu. Habis itu tengah malam biasanya makan sama mama sama bapak apa kayak gitu, sama adik-adik rame sama nonton TV, makan apapun tinggal ke dapur tinggal makan, nggak usah mikir. Itu yang berat kalau dia harus mikir dulu mau makan apa, padahal tinggal beli tapi mikir, nggak tinggal ngambil makan gitu. Jadi tengah malam semua hal-hal yang mestinya nggak dia pikirin malah kepikiran dan nangis banjir gitu ya.
Itu sih kalau yang bikin Tia overthinking biasanya karena belum terbiasa dan merasa hampa, sepi gitu. Kalau masalah overthinking, mungkin karena posisi saya juga sudah menikah ya Mbak. Apalagi ada anak Mas. Nah itu posisi anak juga masih kecil, masih baby, dan istri sendiri, istri itu hebat banget sih. Maksudnya ngurus 3 orang bocil gitu sendiri dengan segala keributannya. Jadi justru kayak ngerasa ya saya di sini lagi di rantau gitu kan, nggak bisa banyak bantu. Jadi kalau misalnya sedih, jadi kalau misalnya malam gitu Mbak, kalau misalnya lagi kayak udah selesai aktivitas kan, itu biasanya kalau ini biar nggak sedih aja nih, aku kebasasan itu jadinya. Iya nih kayaknya menyembunyikan, bentar lagi mau nangis Mas Oji nih. Itu kayak dia cerita gitu kan, kondisi ini misalnya si kakak gitu, si kakak begini harus belajar segala macam ujian, ada ujian sekolah gitu kan. Terus sementara si adik yang kedua gitu kan, dia nangis terus, maunya ditemenin terus, maunya lagi pengen main keluar gitu. Sementara yang satunya lagi nangis terus gitu kan, pengen sudah jam makan gitu. Nah sementara kan kalau di cerita gitu pengennya ngebantu gitu, kayaknya oh iya nanti gampang sih, tak bantu nanti kamu urus yang ini, aku urus yang itu kan. Tapi akhirnya cuma dengar cerita gitu aja Mbak, kayak aduh gimana ya, sedih banget gitu kan, melihat posisi pasangan kita, istri gitu kan, struggle sendiri, berjuang dengan semua repotannya dia gitu. Belum lagi dia kan posisinya kerja Mbak ya, jadi kayak dia benar-benar jadi beban banget sih itu. Buat dia pun buat saya jadi kayak beban pikiran, kayaknya pengen cepat udahan gitu, pengen cepat selesai gitu, kayak seharusnya saya bisa hadir gitu, bisa bantu, apalagi di waktu-waktu yang genting seperti ini kan, apalagi kalau misalnya anak-anak umur balita, umur baby itu kan kayak butuh benar-benar pendampingan kan. Gitu Mbak, overthinkingnya tuh ya tiap malam tuh gitu Mbak. Kenapa ya harus kuliahnya? Ya mungkin kadarullah ya Mbak, mungkin takdirnya gitu ya. Cuman akhirnya berpikir kenapa harus di posisi yang saat ini lagi butuh benar-benar sosok ibu ayah gitu. Ya, jadi kayak ya benar-benar cobaan sih kalau itu. Akhirnya dengan semua kerepotannya udah bisa dilalui lah. Berapa tahun sih Mas? Kuliahnya apa? Kuliahnya dan anak itu ditinggal yang paling kecil mungkin ya. Baby itu di tengah, di usia bayi sekitar 6 bulan. Ya ampun. Kalau yang nomor 2 itu usia 2 tahun. Itu kan lagi aktif, apalagi cowok loh Mbak. Betul. Itu kan aktif banget parah. ya. Lagi pengen ya gitu lah. Berapa tahun? 2 tahun yang cowok. Berarti dari si baby dari 6 bulan ke 2,5 tahun ya baru bisa. Dan posisi saya lagi keluar kuliah gitu kan, kuliah kalau lagi kemarin nggak sampai 2 tahun sih. Ih keren banget. Iya gitu ya, salah. Pokoknya salah itu. Jadi walaupun itu pun itu benar-benar ngejar loh Pak. Maksudnya kayak sebisa mungkin aku ngejar kapan sih waktu paling singkat nyelesain itu. Nah, akhirnya alhamdulillah sudah terlewati masalah itu, masa-masa perjuangan ya. Bentar lagi mau berangkat katanya, denger-denger. Lagi. Amin. Cari spesialis ya. Wow, oke. Tapi kalau ngomongnya tadi Mas, kalau ini saya dapat contekan sedikit ya teman-teman. Apa tuh? Overthinking itu mencakup 2 pola pikir. Jadi yang pertama merenungkan masa lalu gitu ya, masih kita pikirin masa lalu yang udah-udah gitu kan ya, atau yang mengkhawatirkan tentang masa depan yang belum terjadi gitu. Iya benar. Mungkin dalam hal ini ya ada kekhawatiran juga tentang gimana nanti gitu ya, ada rasa bersalah juga akhirnya impactnya gejala masalah keluhan psikisnya juga ada rasa bersalah yang besar yang akhirnya punya resiko-resiko terhadap kecemasan, stres gitu kan, dan lebih buruknya bisa mengarah pada depresi. Ya kan? Betul. Iya, apalagi kasus yang tadi posisi anak masih butuh banget pendampingan kan lagi masa-masa pertumbuhan gitu loh. Jadi kayak harusnya sih ada pendamping, nanti gimana ya kalau misalnya dia nggak pendampingnya full dari orang tua, nanti kedepannya seperti apa gitu. Iya, jadi emang kalau kita ngomongin tentang overthinking ini ya bisa banyak faktor ya yang menyebabkan kita bisa overthinking nggak sih?
dan salah satunya ya tadi karena kita banyak mengkhawatirkan dalam konteks ini ya mungkin kita khawatir kayak yang saya alami juga ada rasa khawatir apalagi ketika dapat kabar orang tua sakit. Wah itu overthinkingnya tuh udah iya bener lagi. Iya overthinkingnya tuh udah kayak kalau gitu ya yang belum terjadi itu kan yang akhirnya pop up muncul di kepala kita hal-hal yang buruk. Overthinking itu cenderung pikiran-pikiran jelek. Gimana kalau iya ya merugikan diri kita sendiri, merugikan akhirnya pekerjaan kita, aktivitas sehari-hari kita, bahkan sosial kita juga bisa terganggu kan overthinking kita kan. Dan itu sering kali terjadi kalau buat saya tuh ketika dapat informasi keluarga sakit. Wah itu udah yang kayak kalau seandainya ini buruk terjadi apa yang harus saya lakukan padahal belum kejadian ya kan belum mungkin nggak sampai ke sana juga gitu kan tapi udah bikin skenario kalau begini saya akan begini ada Pisces sih kita kasus zodiaknya keluar ya sensitif kalau Pisces gitu emang jadi udah punya skenario sendiri di kepalanya dan dengan rencana-rencananya nggak sih kalau terjadi ini maka saya akan segera beli tiket pesawat kalau udah segala macam nah itu Libra juga dong itu soalnya sendirian ya kita Pisces soalnya berdua mungkin itu gitu juga dialami oleh orang-orang overthinking nggak sih? Orang overthinking kayak gitu kan? Iya. Pikiran yang Jadi kayak berlebihan. sudah ada plan A sampai Z gitu loh mbak. Benar-benar. Gagal kita sudah punya yang ini. Sama lagi gitu. Dan akhirnya kalau itu terus penuh dengan otak kita gitu diisi kepala kita, akhirnya dalam kerjaan atau kuliah misalnya yang dialami oleh maksudnya jadi nggak fokus nggak sih? Lagi ngerjain tugas, masih kepikiran orang tua sakit dengan skenario terburuk yang lagi-lagi mungkin nggak sampai segitunya karena kita overthinking gitu kan atau orang tua sakit ibu saya waktu itu sakit dadanya terus dia bilang dia mau ronsen jantung itu kan mungkin nggak kejadian apa gitu ya tapi saya tuh udah pikir kalau ini saya harus apakah saya harus mengajukan pindah penempatan sampai kayak gitu loh saya harus pindah menjadi PNS di Jakarta aja gimana caranya gitu kan supaya ibu saya ada temennya dan segala macam jadi itu sih tantangan gitu ya yang kita hadapi dan mempengaruhi banyak. Satu lagi ini kan bahasnya tentang keluarga dan anak tadi ya sama pasangan yang LDR atau LDM kayak menarik banget dimana itu overthinking setiap wanita termasuk saya pasti terjadi karena kamu nggak LDR Kemana nih? Kamu nggak LDR kayaknya ini ya dia. Aku nggak bisa LDR soalnya sih. Oke gimana terus? Ya jadi itu banyak relate kayak setiap semua pasangan pasti merasakan hal itu kemungkinan dia benar nggak sih ya maksudnya di rumah hal-hal yang makanya dipantau lewat Google Maps ya. Enggak tuh siapa tuh ya? Banyak ya. Enggak. Mungkin cerita orang ada kayak begitu. Ada beberapa. Jadi kalau dia lagi duduk banyak HP itu dia buka reklamasinya itu iya siapa tuh ada itu kayak gitu ya. Karena itu untuk memberi makan overthinkingnya. Betul. Sebenarnya kayak gitu sih mbak ya. Kecemasan tadi kan tanda kita overthinking kita punya kecemasan yang berlebihan kan dan dalam konteksnya LDM atau LDR itu sebenarnya make sense. Pikiran negatif itu kadang-kadang ya wajar gitu ya terjadi pasti kita ada rasa khawatir tapi yang paling penting adalah mengendalikan itu yang menjadi tantangan karena kalau buat saya tuh ya pikiran negatif itu adalah kita baca situasi ada kemungkinan ini loh gitu kan ya sehingga kemungkinan ini adalah kemungkinan negatif dan wajar ketika kita berpikir tapi yang penting mengendalikan sehingga nggak menyeret kita pada kondisi mental yang lebih buruk kayak gitu kan dan tantangannya memang itu dan tadi balik ke cerita yang saya waktu lagi awal-awal pindah tuh ya karena dulu awal-awal tuh saya psikosomatis ya saya ada banyak keluhan fisik saya merasa sangat stres akhirnya saya diizinkan bekerja oleh suami saya kembalilah bekerja dan saya waktu itu bekerja keliling Indonesia menyenangkan bekerja itu kebetulan karena sambil kerja di keliling Indonesia sambil jalan-jalan juga menyenangkan tapi ya tadi tantangan akhirnya saya LDM salah satu tahun pertama saya LDM dan yang tadi Tia bahas itu deh ada overthinking karena saya ketemunya sebulan 2 bulan sekali gitu. Ya ada banget tuh yang kayak aduh gimana sesederhana ya tadi lagi-lagi sakitnya makannya siapa yang ngurusin gitu kan ya aktivitas hari-harinya deh yang berkaitan dengan harusnya kita sebagai istri melayani tapi karena kita jauh kita harus menitipkan peran tersebut pada mbak-mbak laundry pada rumah makan yang bisa menyajikan kayak gitu-gitu loh itu betul itu tantangan sih thinking. Dan juga gosip-gosip di luar sana iya benar sih dan nggak memungkiri itu dan menurut saya itu pengaruh media itu luar biasa sih
asli. Jadi yang bikin kita overthinking, apalagi di saat sekarang ya, di tengah masifnya perkembangan sosial media, banyak orang yang nyampaikan atau apa ya, mempublikasikan cerita hidupnya yang dulu mungkin kita nggak kepikiran ya. Bener. Skenario orang tuh bisa selingkuh dengan cara itu gitu ya. Nggak kepikiran ya? Iya nggak kepikiran. Tapi ketika ada cerita orang bisa selingkuh dengan cara itu, kita jadi kayak Jangan-jangan "Bisa gitu ya?" ya. Iya. Overthinking kita. Akhirnya memicu Heeh. pikiran negatif, Iya, overthinking betul. yang lagi-lagi ketika nggak bisa kendalikan bisa seharian full tuh kita mikirin hal itu ya nggak sih? Betul. Ya banyak pemicunya gitu. Jadi ya salah satunya saya sharing sedikit, saya punya cerita. Ada seorang yang saya kenal, suami ini sebenarnya nggak LDM, ini kita agak di luar konteks ya, tapi Oke. benar-benar nggak apa-apa ya. Tapi Kenapa tuh? berkaitan dengan overthinking, dan itu memicu saya juga akhirnya overthinking. Dia tuh suaminya, istrinya selingkuh, tapi dan sama suami orang juga gitu ya. Mereka tuh selingkuhnya itu naruh handphonenya itu di kantornya. Jadi sampai rumah tuh dia baik gitu loh, ngerti nggak? Dia baik, dia sayang sama keluarga, saya sama istrinya, hubungan dengan istri dan anak-anaknya sangat baik. Tapi kalau di jam kantor, dia itu punya berselingkuh, punya HP yang dia taruh di kantor, dan dia saling bersepakat dengan partner yang selingkuh ini. Ya kita emang hanya di jam kantor gitu. Jadi mereka mereka bersepakat. Dan itu membuat kita tadi yang dia bilang, apakah dia memang bekerja nggak ya gitu kan ya? Nah, harus dipantau. Nah, Enggak, saya kasih tahu aja. Ada aplikasi namanya begitu. Mas Oji apa lagi nih? Iya benar. Mas justru itu point of view-nya lebih ke wanita ya. Apakah lebih ke spesifik gender? Karena sebenarnya kita kayak ganti topik ya nih. Ganti topik ya. Tapi masih relate sama. Nggak apa-apa. Overthinking. Karena kalau misalnya dari segi cowok sebenarnya mungkin kasus saya itu nggak ada sampai kepikiran ke sana sih. Maksudnya dengan yang cerita-cerita kami dengar di media sosial, dengan standar TikToknya mbak itu, Mbak Tia. cuman akhirnya apakah ini kaitannya dengan overthinking itu lebih spesifik ke gender atau mungkin beda-beda personal ya? Cuman saya mungkin kurang lihat kalau misalnya mbak bahas yang overthinking tadi, karena saya tidak sampai ke sana yang ada pikirannya ya. Berkaitan dengan relationship atau Relationship. Relationship. Oh, dengan Iya, isu LDM. iya. Apalagi Mas Oji LDM ya. Iya. Mungkin sudah sebelum sama kali. Iya betul. Dan satu sibuk sama perkuliahan. Maka tadi lagi-lagi kita perlu mengendalikan. Ya Nah, nggak benar sih? intinya sih di sana. Itu. Kayak Pak Kamayan, semua pikiran negatif pasti muncul, Iya. entah itu sumbernya dari mana, pasti muncul. Kita nggak bisa kontrol. Yang kita bisa kendalikan itu dengan cara kita mengelolanya saja. Kan? Bagaimana kita mengendalikan. Mau kita sepintar apapun, sebagus apapun, yang namanya kejadian-kejadian tak terduga, situasi-situasi yang tidak terpikirkan sebelumnya pasti muncul kan, dan itu kan men-trigger pikiran-pikiran negatif yang selama kita masih bisa kontrol. Kayaknya yang jadi kuncinya itu sih. Karena buat saya pikiran tentang adanya kemungkinan negatif itu membantu kita untuk lebih waspada sebenarnya. Setuju. Iya sih lebih ke situ kayaknya. Heeh. Tapi ya tadi jangan sampai kita saking waspadanya sampai nggak enjoy dengan hidup kita yang di here and now itu, ya nggak sih, nggak mindful gitu. Waspada perlu, tapi bayangin kalau kita waspada dalam 24 jam kita akan was-was terus kan, nggak enak juga gitu. Jadi ya menurut saya sih itu dia, mengendalikan. Iya, lebih ke gangguan jiwa ya kalau udah seperti itu, jadi wahana kecurigaan. Kalau di dalam konsep overthinking tadi yang saya baca ada namanya istilahnya catastrophizing. Apa tuh? Jadi distorsi kognitif di mana seseorang tuh melebih-lebihkan sehingga menjadi tidak rasional, dan karena pikirannya berlebihan gitu ya, dan akhirnya muncul pikiran yang tidak rasional, akhirnya ngerasa nggak ada jalan keluar untuk ngadepin masalah yang dia pikirin itu, dan akhirnya ya tadi benar meningkatkan resiko masalah mental, kecemasannya menjadi lebih tinggi, depresinya menjadi lebih tinggi, dan itu yang memang harus kita cari solusinya gitu. Jadi mudah-mudahan nanti di ujung kita bisa dapetin ya solusinya dari sharing. Ini di ujung aja sekarang nih. Oke. Kita ngomong solusi ya. Betul. Di ujung banget ini. Solusi, bukan solusi ya. Ini dulu deh. Saat teman-teman merasakan hal-hal yang seperti tadi ya, hampa kayak gitu. Apa sih hal yang biasa teman-teman lakukan saat merasa sendiri, overthinking segala macam kayak gitu? Gimana Mas Haji? Sebagai orang yang baru
Ya baru masih fresh ya. Iya. Masih fresh. Untuk bagaimana cara yang paling ampuh sih sejauh ini dengan telepon, alhamdulillah ya. Zaman Ya. kita sudah ada telepon, sudah ada video Betul, call, betul. jadi apa gampang. Jadi kalau yang namanya OG Oji. Iya. itu nelpon itu benar-benar Obat. itu benar-benar bisa membantu proses menghilangkan kangen itu. Apalagi kalau lagi di sela-sela perkuliahan yang padat itu kan benar-benar healing ya, Mbak. Itu maniknya ke sana. Sama anakku orangnya gamer. Iya, gamer. Iya, Mas Oji kalau lagi di meja nunduk-nunduk. Ini ya generasi nunduk ya. Aku alihkannya ke game sih. Iya. Kayak kemarin ngerjain proposal kemarin nggak? Itu nggak sempat, itu benar-benar saking padatnya ya. Nggak sempat banget itu. Gak sempat main ya. Oke, Iya, lanjut. lanjut. Ya, jadi itu kalau dari pengalaman saya, kalau untuk mengatasi hal itu biasanya mengalihkan dengan kegiatan lain, apalagi kegiatan ya. Banyak hal. Biasa juga karena kebetulan saya di kampus itu juga ada tim yang sangat untuk nyusun artikel, nah itu dibanyakin tuh nyusun artikel, jadi kayak peralihannya ke sana. Seperti itu. Jadi kayak memperbanyak kegiatan aja. Sibukan yang positif ya. Benar, positif ya. Main game itu positif loh menurutku Mbak Ella. Betul. Ya, Betul. itu kan Positif. Iya, benar. Yang penting kan nggak berlebihan. Iya. Ya, segala sesuatu kalau berlebihan tuh menjadi ya nggak bagus ya nggak sih. Kalau Semua main ada game porsinya. doang nggak jadi kuliah. Iya, betul sih. Ingat ya, sebagian seporsinya. Betul. Secukupnya kayak lagunya Hindia. Boleh push rank tapi jangan terus Pusreng. Bertanggung jawab. bertanggung jawab. Karena kita sebenarnya kembali lagi ya, tugas utama kan sebagai pelajar ya. Jadi yang prioritas utama itu justru menyelesaikan kuliah. Kewajiban ya. Apalagi Mas Oji ini saya dengar-dengar penerima LPDP. Waduh, iya kah? Iya. Iya benar. Jadi Aku tanggung jadi agak iri gitu ya. tanggung jawabnya menjadi double ya. Gak Iya, hanya benar. bertanggung jawab terhadap uang sendiri, tapi uang yang harus dipertanggungjawabkan. Dimandatkan. Iya. Itu banyak ya. Mbak Helen gimana Mbak Helen? Ya kalau yang paling penting sih buat saya kalau kita lagi overthinking itu kita harus sadari kalau kita walaupun kadang-kadang pikiran negatif tuh seringkali kita nggak sadar nggak sih, tapi usahakan kita sadar oh ini kayaknya berlebihan nih gitu ya, kayak apalagi ketika udah mulai muncul yang aneh-aneh tuh dalam pikiran kita, oh, begini segala macam. Saya suka bilangnya monkey thought atau pikiran monyet yang kayak lompat-lompat kan monyet suka lompat-lompat tuh, jadi kayak pikiran kayak monyet yang suka lompat-lompat di kepala kita perlu sadar, kita perlu balik lagi mindful, jadi sadar oke, ini kayaknya udah berlebihan, balik lagi ke diri sendiri. Bahkan kalau saya lagi cemas banget dengan overthinking saya take waktu untuk nafas. Itu bukan hanya sekedar teori teman-teman, tapi ini adalah tips yang juga saya praktekkan ketika saya lagi overthinking banget pada banyak hal. Itu dalam konteks yang kita lagi bahas tentang homesick maupun hal-hal lain. Ambil nafas dulu, cari pojokan dulu kalau saya. Pojok healing juga boleh. Oh iya betul, pojok healing. Pokoknya ini buat duduk, buat tarik nafas, fokus nafas gitu kan untuk kembaliin. Oke, nih sekarang lagi di sini nih kayak gitu. Dan kalau misalnya memang perlu ada waktu untuk kita mikirin nih hal-hal yang kita pikirin tadi secara berlebihan, ya ambil waktu khusus. Jadi nggak the whole day kita fokus sama hal itu gitu. Kita ambil waktu 30 menit, oke ini masalahnya apa gitu. Dan yang membantu saya juga, saya termasuk orang yang terbuka dengan apa yang saya rasakan. Dan itu sangat membantu. Jadi kalau saya tadi punya kerinduan dengan ibu saya akan bilang. Dan misalnya saya aku udah ngelakuin ini tapi masih pikiran gitu kan ya. Dan respon dari orang tua tuh membantu banget sih gitu. Dukungan atau validasi dari mereka tuh melegakan sekali gitu. Jadi cerita apa yang aku rasain pada situasi yang sedang aku hadapi, kemudian bahkan pada beberapa situasi yang butuh pemecahan masalah, butuh apa nih solusinya, maka kita harus segera diskusikan sih gitu. Dan yang juga nggak kalah penting tadi sih, menyibukkan diri. Betul. Dulu itu akhirnya di tengah-tengah perantauan bekerja di rumah sakit jiwa ada pilihan yang tepat. Melayani dengan empati. Saya syukuri sekali karena ya bisa bertemu dengan orang-orang yang kece di sebelah saya ini. Saya bisa juga melayani masyarakat gitu kan ya.
Dan ya menyenangkan sekali. Dan ini menjadi proses perubahan yang membuat saya merasa lebih baik. Walaupun tentu saja kerinduan itu tetap rindu rumah. Rindu pulang itu selalu ada. Kalau saya punya banyak uang, kayaknya saya bakal pulang seminggu sekali kayaknya. Gak usah deh tiap hari, kalau tiap hari itu kayaknya nggak mungkin ya. Seminggu sekali deh. Tapi saya kan tiket mahal, saya nggak. Iya say. Itu jadi itu sih kerja terus, apalagi ya akhirnya ketemu teman-teman dan buat circle baru. Jadi ada teman nongkrong juga di Lombok, nggak sedih banget. Saya kebetulan agak-agak ekstro. Jadi saya benar-benar butuh orang banget, butuh teman untuk nonton, buat makan bareng. Jadi itu sih yang saya lakuin untuk menghadapi momen-momen kerinduan di tanah rantau. Iya, kadang jangan kita melihat dari sudut sedih-sedihnya aja ya sahabat jiwa ya. Ada banyak pelajaran yang kita dapat kalau misalnya kita merantau. Ketemu orang baru, lingkungan baru, wawasan baru, tempat-tempat wisata baru, dan hal-hal buruk baru mungkin juga bisa yang dijadikan pelajaran yang nggak kita dapat di daerah asal kita. Karena merantaulah agar kau tahu arti rindu. Dan Mahal. ya. Dan apa tadi, pengalaman negatif itu menguatkan kita. Iya betul, dijadikan pelajaran. Bikin untuk kita diri menjadi kita. satria baja hitam ya. Kesatria ada. Ya. Oke guys, ada pantun nggak atau ada quotes untuk mengakhiri bincang jiwa pada episode kali ini? Belum siap ya, belum siap. Aku dengar katanya kemarin saya siap. Oh gitu. Apa puisi? Walaupun saya berasal dari Jakarta, saya tidak bisa membuat pantun. Tapi untuk teman-teman dimanapun berada, yang sedang berada di tanah rantau, selamat datang di tanah rantau, selamat menikmati setiap momennya, dan tadi seperti yang Tia bilang, semoga selalu bisa beradaptasi dan bertemu hal-hal baik yang baru ditemui di tanah rantau. Nah, setuju. Kalau dari aku, buat teman-teman yang rantau, nikmati prosesnya, nikmati waktu kalian, jangan terlalu fokus sama hal-hal yang tadi ya, overthinking, homesick, karena sebenarnya waktu kalian, kesempatan kalian itu tidak datang dua kali. Jadi sebisa mungkin optimalkan waktu kalian, manfaatkan, benar-benar diupayakan itu adalah 100% kalian saat di sana, jangan sampai kejadian-kejadian yang tadi kami ceritakan, yang kami diskusikan itu menghambat kalian. Oke, silakan Mbak. Biar kayaknya abis ini ada lagu sedih ya untuk closing ya. Oke, mungkin itu aja ya sahabat jiwa ya yang bisa kita bahas. Semoga materi pada episode kali ini bermanfaat. Rindu rumah, aku rindu pulang. Semoga semua punya rumahnya masing-masing yang masih bisa dijadikan tempat untuk pulang. Oke, akhir kata Tia, Mbak Helen dan Mas Oji pamit undur diri. See you and bye-bye.